Yang paling keren adalah kemunculan Amin Rais. Nasdem yang panik dan pusing, malah Amin Rais yang ngamuk dan berapi-api. Entah apa yang salah dengan kakek tua ini. Makin kesini makin benci akut dengan pemerintah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Ditahannya Johnny Plate berhasil bikin banyak orang panik dan kebakaran jenggot. Kasus korupsi ini adalah salah satu yang terbesar dengan kerugian negara mencapai 8 triliun. Sebagai perbandingan, anggaran proyek ini 10 triliun, tapi negara rugi 8 triliun atau sekitar 80% dari nilai proyek. Kata Mahfud MD, dari 4.800 tower BTS, cuma 985 tower yang jadi. Itu pun mangkrak dan jadi benda mati tak bisa beroperasi. Perlu diketahui, proyek ini sudah dimulai sejak tahun 2020 dengan rancangan anggaran sebesar 28 triliun yang akan dikeluarkan hingga 2024. Pada periode 2020 dan 2021 sudah ada anggaran yang keluar sebesar 10 triliun dengan target 1.200 tower. Tapi hasilnya zong. Enggak ada satu tower pun yang terbangun. Lalu proyek ini dilanjutkan lagi sampai tahun 2023 dengan target 4.800 tower. Hasilnya adalah 985 tower mangkrak. Proyek sehancur ini akhirnya ketahuan. Sudah ada yang ditangkap. Wajar kalau banyak yang sedang panik karena bisa jadi masih banyak yang terlibat dan belum ketahuan. Sebenarnya, selama Jokowi jadi presiden, ada beberapa menteri yang terlibat korupsi dan harus direshuffle. 2 orang menteri sosial dari Golkar dan PDIP, 1 Menpora dari PKB, 1 menteri kelautan dari Gerindra, dan 1 Menkominfo dari Nasdem. Tapi saya lihat, cuma Nasdem ini yang kenceng teriak ketika Johnny Plate ditangkap. Menteri yang lain ditangkap karena korupsi, partainya tidak seheboh Nasdem. Mereka memberhentikan kadernya dan membiarkan proses hukum berjalan. Surya Paloh bilang Johnny Plate terlalu mahal untuk diborgol. Mungkin maksud Paloh adalah tangan Plate janganlah diborgol. Setidaknya dioles dengan hand lotion supaya tangannya lebih mulus dan halus seperti artis Korea, begitukah? Kalau merasa tangannya mahal, harusnya dulu tangannya diasuransikan saja. Kalau diborgol, tangan lecet atau gimana, silakan klaim asuransi. Gitu aja kok repot. Saya juga baca satu artikel berita yang bilang Ketua DPP Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk memerangi korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Dia bilang, hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Semena-mena tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C, karena yang jadi presiden adalah petugas partai, bukan pelayan rakyat. Baru kali ini saya lihat ada partai yang reaktif dan kebakaran jenggot ketika kadernya ditangkap. Ketika Jokowi jaga jarak dengan Nasdem, mereka juga mewek dan banyak drama. Sekjennya ditangkap, mereka ada kesan protes. Kenapa begitu panik? Mereka mau membuat persepsi bahwa ada bau politis di balik semua ini. Saya tahu kok arahnya mau kemana. Kemungkinan besar ingin menggiring masyarakat agar fokus kepada konsekuensi yang dialami partai yang melenceng dari kubu pemerintah. Ini tipikal drama dizolimi yang sering dipakai mantan presiden prihatin. Yang paling keren adalah kemunculan Amin Rais. Nasdem yang panik dan pusing, malah Amin Rais yang ngamuk dan berapi-api. Entah apa yang salah dengan kakek tua ini. Makin kesini makin benci akut dengan pemerintah. Dia minta Surya Paloh jangan diam saja. Dia menghasut agar Surya Paloh melawan balik. Dia bilang apa yang menimpa Johnny Plate adalah berkah untuk membongkar kasus korupsi lainnya. Dia bilang jangan sedikit pun lupa bahwa konco-konco Jokowi, bahkan mungkin anak dan menantunya, bila ditelisik betul-betul, ternyata juga bisa dimasukkan ke kategori pelaku kejahatan korupsi. Makanya dia minta Surya Paloh melawan balik. Tegak berdiri dan jangan bermental lembek. Dia seolah yakin Jaksa Agung sebelumnya pasti punya segepok dokumen tentang korupsi para teman-teman Jokowi. Jadi ceritanya Amin Rais mau adu domba. Dia cuma modal bacot,
provokasi Surya Paloh supaya lawan balik dan jangan bermental lembek. Dia sendiri nyalinya juga lembek. Diminta jalan kaki dari Jakarta ke Jogja aja, dia nggak lakukan. Orang-orang lebih menunggu momen ini ketimbang menunggu konser Coldplay. Tapi Amin Rais pura-pura tuli dan merasa nggak terjadi apa-apa. Apa maksud Amin Rais mengungkit anak dan menantu Jokowi? Apakah dia mau bikin narasi kalau keluarga Jokowi tidak bersih dan pasti ada kebobrokan? Saya yakin Amin Rais nggak ada bukti alias cuma merepet kayak emak-emak kurang kasih sayang. Saking bencinya dengan pemerintah saat ini, halusinasi dia makin parah. Dia mungkin tiap malam bermimpi Jokowi lengser, lalu keluarganya satu persatu ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Semakin dipikirin, semakin stres. Akhirnya, dia ngomong kayak orang baru bangun tidur. Sungguh aneh kalau ada kasus korupsi yang terbongkar, tapi Amin Rais ngamuk dan merepet. Sangat lucu kalau yang kena masalah adalah Nasdem, tapi Amin Rais seolah kena getahnya. Ibarat orang lain kena bogem, tapi Amin Rais yang merasa hidungnya patah. Tetangga yang ribut, dia pula yang paling bising. Memangnya tower yang mangkrak itu punya Amin Rais? Yang mangkrak itu tower milik pemerintah untuk kebutuhan telekomunikasi masyarakat. Kalau yang dimalingin adalah tower punya Amin Rais, oke lah kalau mau merepet selama 1 bulan. Ngabalin juga ikut menyindir Amin Rais yang terkesan jadi provokator. Dia tanya, apakah Amin Rais manusia setengah dewa atau malaikat yang bebas dari berbagai penyimpangan selama menjadi politisi ternama di tanah air pada zamannya? Ini adalah contoh manusia yang sudah tua tapi sok suci. Dulu dia pernah bicara soal partai setan dan partai Tuhan. Hasilnya kalah telak. Sok suci merasa paling benar tapi nyatanya kalah. Adu mulut dengan orang model begini yang ada malah makin kelihatan bodoh. Saran buat Nasdem, jangan terlalu percaya dengan Amin Rais. Jalan kaki aja enggak mau dilakukan. Mana bisa omongan orang ini dipercaya? Dia duduk santai di belakang sambil menghasut. Dia mau jadi yang tertawa belakangan. Dia aja ditendang keluar dari PAN dan enggak bisa melawan balik. Mungkin dia sombong karena pernah merasa menang saat Partai Umat dikasih kesempatan kedua untuk verifikasi ulang. Sebelumnya partainya gagal. Tapi karena dia nangis, akhirnya dikasihani dan lolos. Dia pikir kasus korupsi proyek BTS ini sesimpel menggugat KPU untuk minta verifikasi ulang. Kalau cuma hasut, siapapun bisa. Rizik juga bisa hasut pendukungnya, tapi dia sendiri pengecut yang suka lari dan sembunyi kalau kena masalah. Ada alasannya kenapa netizen di dunia maya menyebut Amin Rais sebagai gelandangan politik. Ciri-cirinya kelihatan jelas kan? Teriak-teriak minta perhatian, dan kalau enggak ada yang peduli, dia menjual sensasi dan kontroversi. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.